Untuk musimnya, untuk Budita ya, mohonnya sepertinya mengenai AIT metodenya seperti apa Budita apa ya, mohon kanannya mengenai AIT metodenya untuk seperti apa ya kan, mohon informasinya mengenai AIT metode seperti untuk pertanyaan Budita Andita. Terapi AIT itu dulu sering saya lakukan, tetapi begitu saya tahu bahwa terapi AIT itu telinga bagian tengah itu ada banyak, kalau ada liquidnya, ada cairannya, itu karena alergi. Jadi ibu lebih bagus. Jadi saya selalu ngomong sama dokter Ali, alerginya ini harus selesai dulu. Kalau enggak itu ibu memerlukan beberapa kali AIT. Karena kalau nanti sudah di AIT, ibu alergi lagi, maka 3 tulang itu akan sulit bergerak lagi, AIT lagi. Gitu. Nah, saya untuk AIT ini memang bagus. Kalau kecuali ibu mau tidak keberatan mengulang berkali-kali AIT. Karena kalau biasanya anak ibu sudah bisa menjaga alerginya, maka dilakukanlah AIT dengan cara mendengarkan musik dari headphone. Itu musik itu akan membuat 3 tulang itu seperti berolahraga. Ya, untuk menghilangkan kekakuannya itu. Nah, itu kita lakukan 20 sesi dalam 10 hari. Sekali satu sesinya 30 menit. Jadi, kalau Anda tahu anak ibu alergi, mungkin bisa diadres dulu alerginya. Oh ya, dinding telinganya merah ini. Ini bisa juga pertanda dia alergi. Ibu harus tes BERA dan tes timpano. Apakah dokter THT tidak menyarankan tes timpanogram ya? Bu, halo Bu Dita. Iya. Kita dipanggil. Kita. Enggak, pertanyaan enggak. Terus diajak bermain ya, belajar menulis, diajar apa sembarang. Ini untuk Pak Sudarto Golan, apakah anak autis harus menggunakan verbal singkat-singkat ya Bu? Pertama kali awalnya singkat-singkat. Nanti setelah itu kita buat dari satu huruf, satu kata, jadi 2 kata, 3 kata, seperti itu. Kan kalau sudah pernah verbal terus sekarang hilang itu kenapa ya? Wah, saya nggak tahu nih. Kenapa ya? Mungkin coba tes pendengarannya dulu. Timpanogram ke dokter THT, dicoba dicek pendengarannya, Bu. Apakah Ibu pernah tes BERA? Kalau enggak, coba tes BERA sama timpanogram. Kalau saya ngomong dulu pernah verbal, saya enggak tahu verbalnya gimana. Mungkin kalau ke dokter THT mereka bisa lebih, dokternya bisa lebih mengarahkan tes apa yang sesuai untuk melihat kondisi telinganya, pendengarannya dulu. Untuk yang kepingin terapi AIT, mau makan, mau cuma 2 suku kata. Nah, kalau ini untuk yang sudah bisa bilang mau makan, mau minum, mandi, bubuk, enggak apa-apa Ibu. Sekarang Ibu bilang mau makan nasi, 3. Mau minum es, mau minum air, gitu. Jadi Ibu jadikan 3.
Tapi Ibu nggak usah ngomong salah. Oh, dia ngomong mau makan. Oh, mau makan nasi, gitu ya. Jadi kita harapkan dia juga mengulangi kata-kata kita. Dia juga akan ngomong mau makan nasi karena kita sudah memberikan contoh gitu ya. Terus ada lagi bagaimana cara untuk ngilangin bahasa planet ya Bu? Sudah bisa ngomong perintah juga, tapi kalau sendiri masih suka bicara. Nah ini memang dia itu ada banyak kenapa anak-anak ini suka bisa bicara bahasa planet. Tetapi kalau dia saya biasanya pakai Ibu kasih kartu, mulutnya disilang, terus dikasih timer. Nah, kalau terus kita mungkin tinggalin dia, mungkin dari awal cuman 1 menit atau 30 detik, wah bagus, dia diem. Terus build up waktunya sampai panjang. Tapi jangan lupa berikan reward-nya Bu ya, supaya dia mau dari nanti 30 detik, 1 menit, 1,5 menit, 2 menit gitu Bu. Jadi dia tahu bahwa dia kalau akhirnya nanti kita bisa nempel kalau kita mau kemana nih, kamu harus diam. Nah, pakai bantuan visual untuk memberitahu bahwa itu artinya dia diam. AIT apakah susah untuk kontak mata? Bu, kalau kontak mata, setahu saya gini, anak-anak itu memang susah untuk kontak mata kalau kita panggil dia kontak mata. Tapi kalau dia menjawab, ada banyak anak yang tidak bisa menjawab sambil melihat, gitu ya. Jadi biarkan dia kalau jawab itu mungkin melayangkan pandangan ke lain tempat, tetapi sesudahnya itu dia melihat. Sesudah menjawab, dia melihat kita. Jadi AIT itu mungkin nggak ada hubungannya sama kontak mata langsung, tetapi maksud saya AIT itu kan membuat pendengaran lebih jelas. Akhirnya komunikasi jauh lebih mudah untuk menjelaskan ke dia. Dia mendengarkan juga lebih lebih jelas gitu. Oke. Oke, terima kasih Bu Mevi. Terapi neurosensorik itu pembuka jalan untuk terapi yang lain karena itu memang basicnya. Kayaknya sudah semua ya, Firda. Ada Bu, masih ada lagi. Oh, Kenzi nih. Rio. Nah, ini ada sharing dari Bu Nisfi. Kenzi dulu speech delay karena saran dari teman saya coba bawa dia ke THT dan benar telinganya ada banyak kotoran yang menggumpal keras sekali sebesar ujung jari kelingking. Sejak itu kemajuan bicaranya bagus sekali hingga sekarang, tapi harus sering kontrol kalau kotorannya menggumpal lagi. Selain itu dia sering ngeluh sakit di telinga bagian kiri. Oh, mungkin ini harus ditanyakan ke dokternya, Bu Nisfi. Kenapa dia mungkin suruh melihat telinga bagian tengahnya juga. Oke, untuk Bu Lisa Utari, saya pernah ketemu dengan Stephen Bu di Mata Hati Bali waktu anak saya Bikom dan waktu itu anak saya lempar bantal ke Stephen. Tapi Stephen cuma bilang gak apa-apa, saya udah biasa dengan kalemnya. Saya malah yang gak enak dari situ Stephen malah ngojek ngobrol tentang saya ekonomi dan bisnis dan speak English saya sangat ini mungkin Ibu ketemunya anak saya Albert ini Bu, bukan Stephen Bu. Saya Stephen belum bisa sampai seperti ini. Ini adiknya Stephen Bu. Oke, Bu Yvonne, ya memang kita sebenarnya harus serius karena ini nanti
juga menyangkut masa depan kita juga, selain masa depan anak-anak ini. Untuk Bu Leta, oke, mohon izin live, nggak apa-apa, terima kasih. Kalau saya bisa memberikan inspirasi, saya sangat senang sekali gitu. Ya, nanti Bu Antita tempat ini akan di-share di YouTube. Nanti akan diproses dulu, terus diberikan di YouTube. Waktunya biar bisa dilihat oleh orang tua yang lainnya ya. Oke, Bu Indah Puspita, sangat sesuai. Saya terima kasih kalau bisa membantu memberikan info dan memberikan apa ya, supaya orang tua itu nggak lost gitu. Dia tahu apa yang harus dikerjakan, dan kalau umpamanya dia tahu kira-kira harus seperti itu, kita bisa persiapkan diri kita sendiri gitu. Oke, Bu Aska, jangan down. Saya juga down, pastilah kita sebagai manusia kadang down, kadang up, tapi kita harus up lagi. Devon, lebih telat dibanding Steven. Saat ini umur 10 tahun. Verbal yang berarti baru mami, main, dan pipis yang berarti. Kalau paham perintah lumayan, tapi kemampuan menggunakan kata itu secara verbal. Tapi untungnya sudah di-track yang tepat, sudah kenal Dokter Ali dan Bumi serta tim Mata Hati. Dulunya gak bisa verbal, manggil mami saja gak bisa, walau paham mana maminya. Dulunya belajar apapun gak bisa diterima, sekarang sudah mulai ada titik terang. Huruf, angka, warna, bentuk, dan buah, binatang, dan lain-lain yang diterapi mulai dari umur 3 tahun sudah mulai lebih konsisten. Dulunya saya gak mau mengajari dan menemani belajar sebab merasa stres dan down. Tapi saat ini semangat menemani belajar karena sudah mulai ada respon yang berarti. Rasanya seperti melihat setitik terang dalam kegelapan. Walau masih panjang dan banyak PR-nya, tapi minimal sudah melihat arah dan tujuannya. Terima kasih. Terima kasih Mama Devon, sama-sama. Kita saling menguatkan. Dan saya kepingin anak-anak itu jauh lebih pintar daripada anak saya. Anak saya itu apa ya, bahan percobaan gitu, Bu. Oke, semuanya. Untuk Bu Lisbeth, bagaimana melatih kontak mata dulu? Karena menurut saya itu dulu baru saya bisa mengejar yang lainnya. Karena anak saya belum bisa kontak mata. Terima kasih. Oke, nanti saya buat sesi kontak mata, Bu. Untuk Putri Yuni Astuti, terima kasih. Sama-sama kita semua saling menguatkan. Kayaknya udah nggak ada ya. Semuanya, semua yang sudah hadir di sini, terima kasih banyak. Ini, Bu Riu Mata Hati. Mau disunat tapi saya ragu karena katanya mesti dibius total, karena untuk cukur rambut saja anak saya masih marah. Takutnya setelah bius hilang anaknya gak terkontrol. Oh gini, ini anak ibu ini hipersensitif, Bu. Jadi ibu harus hilangkan dulu dan dia diajar. Kadang-kadang kita tuh takut menerangkan ya. Tapi sebenarnya gini, itu juga terjadi ke saya. Kalau kita tuh, waduh anak saya nanti kalau marah gimana. Tapi sebenarnya kayak seperti Steven itu, saya menerangkan PSBB itu loh. Dia ngomong PSBB itu jam 7 harus di rumah. Dia ngerti loh. Terus PSBB itu apa? Karena pandemi COVID ini loh, banyak yang anu. Nah, mungkin ibu bisa mengatakan ke anaknya, kalau nanti setiap orang itu harus, kenapa harus disunat? Supaya dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan nanti satu saat bisa sakit. Memang akan sakit nanti setelah sunat, tapi sakitnya sedikit. Bisa ditahan karena Riu sudah besar. Itu loh yang harus, maksud saya tuh harus dikasih keterangan. Kalau dia lihat, oh ya, nggak apa-apa ya, kalau orang sudah besar itu bisa mengontrol, bisa menahan rasa sakit. Nah, itu loh. Jadi mungkin dari sananya dan juga dikurangi masalah ini apa
dia kan perabannya ini hipersensitif, Bu. Dihilangkan dulu, Bu. Dengan cara itu bonding gitu, Bu. Bonding gitu ya. Itu itu harus Bu, apa ya? Harus dilihat seberapa dia mempunyai hipersensitifnya. Saya nggak bisa ngomong banyak. Cukur rambut itu memang kita pun merasa nggak nyaman gitu loh. Jadi dia akan bilang, oke, dibantu mungkin cukur rambut itu disikat-sikat. Nah, tapi sebelum itu kita mungkin bantu yang lain lagi, mungkin daerah sini supaya nggak terlalu sensitif terhadap rambut itu. Walaupun rambut mungkin dia label baju juga nggak suka ini si Rio. Rio masih ada atau enggak ya? Halo, Firda. Sudah Ada Bu, ada. Oh iya, Rio itu kira-kira saran saya bisa diterima. Iya Bu. Iya. Sudah lama rencananya, tapi saya masih ragu sampai sekarang. Nah, Ibu mulai hipersensitifnya nih hilangkan. Terus Ibu bilang orang disunat, ini loh disunat, berarti titiknya itu di dalam sana itu ada kotoran. Kalau pamannya itu nggak diambil, itu akan sering gampang kotoran. Seperti kita nerangkan ke orang normal gitu, Bu. Nah, nanti akhirnya saya pun kadang-kadang, oh iya ya, dia kok ngerti ya, gitu kok saya kok nggak ngomong lebih banyak lagi ke anakku. Itu kan kayaknya kita tuh, kayak kita banyak pemil, masa dia ngerti sih, gitu loh. Jadi Ibu tolong itu dikasih omongan apa sih sunat. Nah, kamu mau sunat ya? Bisa kalau kamu anak besar bisa tahan sakitnya. Jangan bohongin, nggak sakit. Kok kita ngomong itu memang sakit, tapi kamu bisa tahan karena kamu sudah besar. Anak besar itu bisa tahan sakit gitu. Ya, Bu. Mulai dari sana. Persiapkan anaknya dulu, Bu. Tapi nanti ada gitu loh. Jadi dipersiapkan, jangan dibiarkan kan kalau memang mau disunat. Oke? Iya Bu, nanti dicoba. Iya. Makasih sarannya Bu Mayfrey. Sama-sama dengan mamanya Yao. Sudah mulai konsisten memanggil mama dan bermunculan vocab baru, tapi on off. Nah, tapi masalah utamanya di fungsi oral motor itu masih problem. Jadi seperti menirukan buka mulut, menjelaskan masih susah banget. Bahkan dia udah lihat saya agak lama aja, tapi masih seperti bingung gimana caranya. Nah, itu berarti dia tuh belum bisa. Ibu ngajarinya di depan kaca ya. Terus dia tuh planning oral motor itu masih belum bisa. Jadi itu kalau saya lihat, kalau biasanya gitu, ya itu mungkin hipo atau hiper. Jadi Ibu harus kasih stimulasi, Bu, di sini. Iya, Bu. Saya enggak tahu dia menghindari enggak stimulasi ini kalau di sini. Menghindari tapi masih bisa kalau dipaksa gitulah. Ibu kalau maksa, namanya baslap itu loh, Bu. Nah, ya. Kan ya. Kalau kita baslap kan bisa Ibu bisa cepat-cepatan atau bisa pelan-pelan. Kalau dia enggak bisa kita ngomong, naik ke puncak gunung tinggi sekali. Kalau dia bisa lo nungguin sambil nyanyi, dia tahu. Iya. Itu selesai gitu loh. Itu harus terus-terusan, Bu. Kalau ini kita tuh kayak orang stroke gitu loh, Bu. Kita membuat jalur feedback dari oral motor itu ke otak. Nah, kalau kayak jaringannya tuh nggak bagus, nah itu dia nggak akan bisa bagus, Bu. Iya, Bu. Jadi dia mungkin kayak gimana ya caranya mengeluarkan suara itu? Gimana suaranya, wah atau mah? Mama sama papa itu bedanya sedikit.
Coba dia bisa mama, papanya bisa nggak? Dia panggil mama itu bisa panggil aja, tapi kalau suruh nirukan nggak bisa, Bu. Enggak, dikasih gini, gambarnya fotonya ibu atau ibu bilang, mama. Dia harus ngomong, mama. Gitu. Ya itu nggak bisa, tapi misalnya dia kayak butuh saya gitu, dia panggil mama, itu bisa. Tapi kalau misalnya kayak Bu Mingvi tadi contohkan itu belum bisa. Oh, dia kalau gerakan oral motor juga belum bisa. Gerakan oral motor tuh yang kayak apa? Itu kan kayak buka mulut apa. Tapi itu yang kalau misalnya jadi yang kayak kapan hari saya pernah ngomong tuh kan kalau misalnya berhadapan-hadapan dengan kita terus kita buka mulut gitu dia suruh tirukan itu kan Bu maksudnya. Itu dia belum bisa. Ini aja baru bisa tapi harus dengan bantuan tangan. Jadi misalnya saya bilang dulu, ya pegang dagu gitu. Jadi saya pegang dagu saya juga. Terus saya buka mulut. Nah, itu dia buka mulutnya udah mulai bisa tapi suaranya belum bisa. Ibu pakai di depan kaca, Bu. Di depan kaca ya, Bu. Ya. Karena dia tuh masih belum bisa. Bingung gitu loh. Mulut saya sekarang sedang apa aja dia mungkin nggak tahu. Jadi Iya. kita kan maunya itu Coca-Cola kapan saja, di mana saja harus bisa melakukan itu, gitu kan? Iya, Jadi Ibu kalau di depan kaca saling sebelah-sebelahan gini loh, Bu. Kacanya ya. dia juga bisa melihat mulutnya Ibu, gitu loh. Terus Ya. juga bisa melihat mulutnya dia. Jadi dia bisa ngelirik, oh Ibu itu seperti ini mulutnya. Sekarang aku lihat mulutku juga harus seperti ini. Nah, jadi dia ambil matanya itu membantu sebenarnya. Iya. Berarti selain yang kayak dipijat-pijat itu tadi juga belajarnya lewat kaca itu ya, Bu ya? Ya, gerakan-gerakan itu. Oh iya, oke, Bu. Oke. Itu berarti awalnya dari situ dulu kan, Bu, baru ke suara ya? Enggak apa-apa, gini Bu, kalau dia bisa, jadi Ibu itu jangan takut mencoba. Kalau enggak bisa, ya sudah kita bantu, ya enggak apa-apa gitu kan. Mungkin aja dia bisa langsung bersuara. Mama, gitu ya. Iya. Kan aja. Yang kita mama, nggak taunya dia cuma bisa. Nah, itu Ibu Bu, coba Ibu tes ke THT tes timpano, Bu. Sudah, Bu Mingvi. Saya ke tes timpano yang di Jalan Sulawesi itu sudah pernah. Apa hasilnya, Bu? Nggak apa-apa, normal sih. Normal? Iya. Oh, ya udah. Berarti Ibu sekarang gini, gimana membuat ini oral motor ini ke otak itu jalannya jalan tol. Ya. Jadi harus dijalani bolak-balik kan gitu loh, Bu. Nah, dijalani bolak-balik dengan merangsang. Nah, dengan merangsang ini sering itu jadi akhirnya tuh pathway-nya itu terbentuk dengan sangat kuat gitu. Kayak jalan di hutan itu, dijulani bolak-balik itu kan akhirnya kelihatan jalannya gitu. Iya, Bu, ya. Itu. Terapinya kayak gitu. Jadi semakin sering dilakukan, ya mamanya sambil mandi sudah 1 hari 2 kali. Kan kita kan anaknya kan nggak mau. Jadi dengan alibi, reasonnya mau membersihkan muka, sebenarnya kita menstimulasi. Ibu mungkin jangan pakai waslap, pakai yang mungkin punyanya Ibu yang bulat itu loh, Bu, kita buat muka. Ya. Jadi bermacam-macam tekstur. Dari yang lembut yang kasar. Ya, jadi ada waslap pun kan ada waslap kasar, ada waslap lembut kan, Bu. Iya. Nah, itu. Jadi semakin banyak itunya semakin bagus. Oke, Bu. Oke. Ya, makasih Bu Mingvi. Sama-sama. Oke, kayaknya semua udah selesai ya. Terima kasih semuanya. Saya harap saya bisa membuat orang tua bisa memahami dan pada akhirnya
masa depan anak-anak kita jauh lebih bagus daripada yang jauh lebih bagus dengan pengetahuan-pengetahuan ini. Terima kasih. Selamat berakhir pekan.